informasi dan inspirasi. Bersatu. Halo semuanya, selamat datang di podcast RRI Bandar Lampung. Tonton yang Anda dengar. Bersama saya Indra Julianta. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu kepala lembaga yang punya andil besar dalam keberlangsungan keluarga Indonesia, terutama di Provinsi Lampung, yang akan ngobrol-ngobrol juga tentang Hari Keluarga Nasional. Dan yang pasti Hari Keluarga Nasional akan jatuh di tanggal 29 Juni sesaat lagi. Oke, dan sudah bersama kami. Selamat datang Ibu di RRI Bandar Lampung. Ada Kepala BKKBN Provinsi Lampung, ada Ibu Sutriningsih, yang biasa kerap disapa dengan Buning ya? Betul. Oke, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Mas Indra. Oke, ini gimana nih Bu kalau misalnya BKKBN udah mau Hari Keluarga Nasional? Wah, biasanya keseruan apa yang terjadi di kantor tuh Bu? Iya, makasih Mas Indra. Kita punya kesempatan untuk bisa mensosialisasikan Hari Keluarga Nasional, atau kalau kita biasanya nyebutnya Harganas. Harganas Ya, menyingkatnya gitu ya. Harganas ini sebenarnya kalau kita bicara histori ya, dulu itu katanya zaman penjajahan Belanda di tahun 1949 itu momen ketika pejuang-pejuang kita ini kembali ke Jogja, kemudian Belandanya meninggalkan Jogja, itu kita menghargai bahwa para pejuang ini kembali kepada keluarganya di tanggal 29 Juni. Nah, itu historinya. Iya. Sehingga Prof. Haryono yang waktu itu sebagai komandannya BKKBN melihat bahwa ini adalah sebuah momen bagaimana penghargaan keluarga, dalam hal ini ayah, kembali kepada keluarganya. Nah, beliau mengusulkan kepada Presiden yang waktu itu Pak Harto untuk mengingat momentum yang luar biasa itu, sehingga kita memperingatinya sebagai Hari Keluarga, dan ini sudah ada di dalam Perpres nomor 39. Itu jadi artinya itu adalah momen-momen bagaimana keluarga-keluarga pada akhirnya di tahun itu di tanggal 29 Juni 1949 kembali kepada keluarganya. Gitu. Ini Perpresnya di tahun 93 ya Bu ya? Betul. Di tahun 1993. Oh ya, 93 ya benar. Ya. Oke, jadi seperti itu sejarahnya ketika para pejuang ya kan setelah melawan penjajah akhirnya balik lagi ke rumah ya kan tepat di tanggal 29 Juni. Nah, jadi Bu, pentingnya keluarga gitu dalam tatanan masyarakat Indonesia terutama gitu, seperti apa sampai akhirnya ada Hari Keluarga Nasional gitu. Penting banget Mas Indra gini ya. Kita tuh pertama sudah pasti kita tumbuh besar dalam sebuah keluarga. Itu bicara normatif ya. Pembentukan karakter anak itu dimulai dari keluarga, karena keluarga adalah tempat pertama kita mendapatkan pendidikan, pengetahuan, dan madrasah gitu ya. Sehingga ketika keluarga ini kita dari awal bisa merencanakan dengan baik sesuai dengan tagline-nya BKKBN, kita harapkan tentu saja nanti tumbuh kembang anak sesuai dengan siklus hidupnya itu akan jadi keluarga berkualitas. Gitu. Kita di BKKBN semua ya, BKKBN mulai pusat, provinsi, ini setiap bulan Juni itu adalah bulan-bulan kita memperingati Hari Keluarga dengan seluruh rangkaian kegiatan yang melibatkan keluarga. Kita sendiri di BKKBN Provinsi sudah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka Harganas ini, mulai dari adanya bakti sosial kepada keluarga risiko stunting, kemudian kita ada kebersamaan dengan para lansia juga, bantuan kepada lansia, kemudian kita ada kebersamaan dengan generasi anak-anak muda juga, dan juga nanti tentu saja kita ada seminar, webinar, dan lain-lain yang melibatkan bukan hanya BKKBN, tentu saja mitra-mitra kerja kita, ada OPDKB dan juga mitra kerja strategis lainnya. Gitu. Sampai nanti puncaknya 29 besok kita ada upacara dan ada peringatannya. Nah Bu, tadi Bu juga sempat menyinggung bahwa BKKBN berusaha untuk menjadikan keluarga ya sebagai madrasah gitu kan. Nah sebenarnya kalau versi BKKBN standar keluarga yang baik itu seperti apa sih Bu? Keluarga bahagia yang sesuai gitu dengan pedoman BKKBN seperti apa Bu Ning? Sebenarnya relatif lah ya. Karena keluarga pasti punya prinsip masing-masing indikator kebahagiaan. Betul. Ya.
ya. Tapi betul. artinya kita juga punya indikator secara umum, indikator kebahagiaan. Kalau artinya adalah keluarga itu adalah unit terkecil dalam masyarakat. Betul. Terdiri dari ayah, ibu, ayah, anak, atau ibu dengan anak. Artinya seperti itu. Dan di dalam keluarga itu sendiri yang disebut bahagia dengan berbagai indikator adalah sebenarnya pertama hubungan yang baik antar keluarga itu sendiri. Kemudian bisa memenuhi kebutuhan, dalam hal ini bisa kebutuhan emosional, kebutuhan fisik, psikis ya, termasuk kebutuhan ekonomi. Oke. Nah, gitu. Jadi apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita secara standar tentu aja ya. Setiap keluarga kan punya standar masing-masing nih, Mas Indra. Betul. Jadi nggak bisa dong bandingin keluarga Mas Indra sama keluarga saya atau sebaliknya gitu barangkali. Iya. Apalagi keluarga yang mapan gitu. Tapi standarnya masing-masing sudah ada dan saya melihat pemerintah cukup konsen untuk program-program keluarga ini termasuk pembangunan keluarga secara umum. Oke gitu, jadi memang nggak punya apa ya, maksudnya nggak bisa di generalisasikan gitu ya keluarga seperti apa. Betul. Gitu. Tapi itu tadi salah satu indikator adalah komunikasinya yang baik. Betul. Dan mampu memenuhi kebutuhan hari-hari. Benar. Gitu. Terus Ibu Ning, ngomongin tentang Hari Keluarga Nasional, pasti kan tiap tahun punya tema-tema yang beda ya. Di tahun 2026 ini apa sih temanya, Bu? Nah, khusus 2026 nih Mas Indra, jadi kami dapat apa ya namanya arahan dari pimpinan kami Pak Menteri, kami menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / tetap BKKBN. Untuk tahun 2026 ini temanya adalah Ayah Hadir. Ayah hadir. Ayah hadir. Wow. Harus hadir nih. Main Aduh nyindir nih. jangan sampai tidak hadir di dalam keluarga. Oke. Ayah Sepenting harus hadir. apa kehadiran ayah dalam keluarga sampai akhirnya dibuatkan tema di tahun ini, Bu Ning? Ini kalau kita bicara sepenting apa, penting banget. Karena kenapa penting? Ternyata ada fenomena, mungkin gak hanya di Indonesia, tapi kita bicara Indonesia secara umum ya. Ada fenomena fatherless. Iya ini banyak banget Pasti sekarang. udah denger Ini pada lagi mas itu ya. ini lagi viral juga gitu kan, banyak orang-orang yang ngerasa apa ya, bapaknya nggak ada tapi nggak ada gitu. Nah ini gimana tuh? Nah, kalau fatherless sendiri kan sebenarnya ketika kita tumbuh berkembang tuh tidak ada kehadiran ayah gitu. Tapi fatherless itu juga bukan berarti tidak ada ayah tuh. Bisa kita bagi dua jenis fatherless ini. Fatherless secara psikis, ayahnya sebenarnya memang betul-betul tidak ada. Oke. Dan fatherless fisik, ayahnya ada tetapi tidak ada. Nah, ini fenomenanya adalah yang berkembang saat ini, fatherless psikis. Kalau kita bicara dua kategori tadi jenis ini, fisik berarti memang ayahnya misalnya memang tidak ada dalam arti kata mungkin meninggal dunia. Oke. Ayahnya kerja yang memang harus keluar kota, keluar negeri dan lain-lain. Atau biasanya tuh TNI tuh yang kerjanya sebulan sekali atau setahun sekali sedih pulang gitu, atau jangan-jangan ya LDR gitu kan, bisa juga ya gitu. Itu yang ayahnya secara fisik memang tidak ada gitu. Nah, tapi ini bicara psikis itu lebih yang fenomenanya sekarang yang lebih meningkat ya. Ayahnya ada di rumah tetapi tidak punya keterlibatan emosional dengan anak. Contoh, karena peran ayah itu di Indonesia secara umum gitu ya, perannya tuh lebih kepada peran ekonomi ya orang Indonesia itu. Ya. Secara umum ya, itu apalagi kita di Sumatera dan di Lampung gitu. Peran ekonomi itu penting gitu. Peran ekonomi itu dominan gitu. Jadi ayah-ayah tuh lebih melihat bahwa kewajiban saya itu terhadap keluarga adalah ekonomi, pemenuhan ekonomi. Padahal dalam keluarga terutama tumbuh kembang anak, kehadiran ayah tuh penting banget karena harus ada emosional, harus ada bonding antara orang tua dan anak. Oke. Sehingga sebenarnya kita itu berharap ketika misalnya ayah ada di rumah menyempatkan ada komunikasi yang baik ke anak. Jangan hanya nanyain anak, hari ini ada PR nggak? Ngerjain apa? Nggak, tapi ada komunikasi yang simultan gitu. Ada kedekatan ayah dan anak. Oke. Kemudian punya waktu bersama. Gimana lah caranya? Pasti punya Disempet-sempetin masing-masing ya. lah gitu ya. Kemudian misalnya juga selain ada komunikasi, kebersamaan, sempatkan waktu untuk bisa bermain. Pendampingan, ya pendampingan ke anak. Oke. Nah kita nih juga jangan nanti gini, kok
yang punya ayah aja, kalau nggak punya ayah gimana gitu kan? Pasti ada pertanyaan gitu nih udah di otak Yang nih. secara fisik memang nggak ada Nah, seperti yang ibu sebutkan tadi. Kalau tadi bicara fatherless yang memang secara fisik, artinya kita minta bantuan peran-peran ayah ini bisa sebenarnya digantikan. Nah, contoh kita ini kan biasanya punya keluarga. Oh, iya. Dalam arti kata punya kakak ya. Kalau anak berarti memanggilnya mungkin Pak De, Bude, Paman, Paman Om gitu, ya. Om gitu ya. Punya kalau terpaksanya kakek, nenek atau misalnya sama sekali tidak ada, mungkin ada tokoh-tokoh yang bisa kita tokohkan di sekitar kita gitu. Atau guru-guru ya seperti itu. Oh, iya, Itu iya. juga menjadi peran penting dalam kita berinteraksi sosial dan kehidupan, mencari figur-figur ayah. Tetapi tentu saja di sini tetap ya figur ibu yang misalnya tidak ada pasangan menjadi dominan dan terus mau belajar. Nah, kita BKKBN Mas Indra, Pak Menteri itu mengedarkan ada SE nomor 14 tahun 2025 tentang gerakan ayah mengambil rapot. Ini Oh, iya. salah satu sebenarnya. Iya, iya, iya. Salah satu bagaimana kami dari Kementerian Kependudukan Pembangunan Keluarga BKKBN mengajak seluruh masyarakat Indonesia, terutama para ayah, untuk bisa keterlibatan langsung. Mas Indra pernah diambil rapotnya oleh ayah nggak? Aduh, sedih nih jadinya. Karena ngomongin fatherless itu adalah gitu personal issue yang memang saya hadapi gitu, Buning. Jadi Nah, justru itu Mas. Jadi kita tuh Pak Menteri tuh berinisiasi, cobalah kita kan harus punya inisiatif ya. Dan itu direspon bukan cukup baik lah kalau di Lampung. Saya melihatnya bicara Lampung ya. Gerakan ayah mengambil rapot itu dan juga mengantar anak sekolah di hari pertama. iya, itu sempat rame itu kan. Nah, kan waktu ramai pas- di medsos ya. Ah, ah, ah. Nah, itu kita membuat gerakan itu adalah untuk memberikan ruang kepada ayah untuk punya waktu, kesempatan memaksa sebenarnya. Iya, lewat program ya. Bu. Lewat program. Ah, ah, Katanya ah. kan sesuatu tuh harus dipaksa juga gitu. Iya, iya, Memaksa untuk ayah punya waktu mengambil rapot ke anaknya dan mengantar di hari pada pertama di hari ya. pertama sekolah. Itu surat edaran itu kita deliver melalui gubernur, kementerian, dinas pendidikan dan juga Kementerian Agama. Dan alhamdulillah di Lampung ini Pak Gub dan Bu Gub luar biasa Mencontohkan respon. langsung juga Lihat lagi. sekali-kali medsosnya beliau ya. Iya. Ada kali. Bener. Bisa pernah lihat kan? Iya, Beliau mereka ngambil rapot ngambil langsung. raport anaknya yang di SMA itu ya. Betul. Oke, Itu oke. salah satu gerakan dan itu saya melihatnya gerakan ini cukup sukses ya di Lampung karena dari medsos yang ada ketika ada gerakan ini cukup banyak tokoh-tokoh, stakeholder, pimpinan-pimpinan yang mau dan bisa merealisasikan untuk mengambil rapot anaknya. Itu luar biasa. Oke, ya. Kecil ya kelihatannya gitu, tapi memang punya makna yang dalam apalagi untuk anak, terutama di golden memories mereka gitu kan. Bener sekali. Karena kan ketika diantar sama ayahnya yang sibuk selama ini itu. Nah, ini buat tulang punggung semuanya nih, jangan sibuk terus. Kadang memang itu tadi ya, kita ngerasa bahwa semuanya udah kita kasih, jadi kayak apa ya, hal-hal domestik tuh kayaknya itu urusan perempuan dan ibunya gitu kan. Tapi ternyata ini penting sekali gitu. Apa sih kalau misalnya dampak fatherless itu yang diketahui Bu Buning gitu dan BKKBN untuk apa ya, wanti-wanti ke orang gitu supaya jangan ada deh fatherless lagi gitu. Emang dampaknya apa aja, Ibu? Pertama pasti anak biasanya sih nggak pede ya, kurang pede gitu. Kurang pede dalam arti kata gini, dia ngerasa ada bisa membandingkan gitu ya, kenapa si A ini punya ada pendampingan dari ayah, dia enggak. Kemudian bisa jadi tidak punya role model yang baik tentang figur ayah. Oh, Itu ya, ketika dia tidak punya role model, kemudian tidak role model ayah dan juga
tadi yang saya bilang ada peran pengganti gitu, itu bisa jadi anak juga tidak punya figur bagaimana sih sebenarnya kita bisa berinteraksi dengan ayah yang baik. Dan kemudian kedepannya itu sebenarnya ketika kita tidak mencontohkan ya, prinsip orang tua adalah bagaimana mencontohkan perilaku yang baik ke anak, termasuk ayah gitu ya. Nah ini dia tidak punya, selain role model tidak punya contoh-contoh baik ya, contoh-contoh baik. Dan ketika nanti berinteraksi di masyarakat, ketika sudah terjun langsung ke masyarakat, ada hal-hal yang menjadi batasan dia untuk pengetahuan dan pengalaman yang sangat terbatas gitu. Jadi kita harapkan sebenarnya dari semua proses program-program ini, kita bukan hanya BKKBN, yang pasti kita melibatkan seluruh unsur, bisa masyarakat, bisa mitra-mitra kerja, pemerintah daerah itu ya, dan juga semua unsur yang mau terlibat untuk gerakan ayah ini sebenarnya harus peduli nih ke anaknya. Gitu. Oke, ya itu tadi, apalagi kan momentum bonus demografi yang sekarang lagi kita coba untuk maksimalkan ya, Bu Ningnya, jangan sampai hal-hal seperti ini, seperti fatherless gitu kan, bonus demografi jadi nggak maksimal nih. Benar. Nah ngomongin tentang bonus demografi juga gitu kan, ini kan kita yakin nih Indonesia emas 2045. Amin. Apakah kita masih harus optimis bahwa Indonesia bisa mencapai apa ya, bisa dibilang ya kemampuan dan optimalisasi dari generasinya di 2045 ini, Bu Ning? Harus yakin, harus optimis gitu. Artinya maksudnya hidup tuh kan gitu ya. Maksudnya kita harus punya target, punya milestone-nya jelas gitu ya. Rencana tindak lanjutnya seperti apa, dan semuanya tuh harus kita prosesnya harus kita lalui gitu ya. Karena kalau kita tidak lalui itu dengan baik, dengan semua perencanaan yang baik, kita nggak akan pernah punya maju dong negara ini gitu. Jadi kita punya target ya, Bu. Ya harus punya target, misalkan 2045 gitu ya. Kenapa 2045 sih, Bu? Sebenarnya itu rilisnya dari pemerintah pusat ya. 2045 itu diharapkan dengan pembangunan saat ini kita menyiapkan seluruh generasi muda yang ada sekarang dengan adanya bonus demografi di tahun 2045 itu, generasi sekarang yang masih muda ini nanti pada masanya di 2045 tuh betul-betul sudah siap menjadi pemimpin yang sangat baik ya. Dan pemuda-pemuda juga yang generasi yang remaja yang di bawah ini juga sudah siap, karena kita bicara masalah generasi emas ini kan semua unsur terlibat dalam arti kata penyiapan dari sumber daya manusianya, dari mulai anak-anak, kemudian nanti dari program-program pendidikan, dan tentu saja sumber daya yang paling penting adalah kita orang tua harus mau terus belajar, karena karena zaman situasi selalu updating dengan pengetahuan dan kemajuan informasi. Betul. Itu saya aja udah kalau saya nggak update diri saya ketinggalan deh. Saya sepakat juga sih, Bu ya. Saya juga ngerasa kalau 2 hari 3 hari nggak keep in touch sama zaman tuh kayak jauh banget ketinggalannya sekarang gitu kan. Benar banget. Nah, salah satu bonus demografi adalah mengoptimalkan generasi melalui perlawanan terhadap stunting. Ya, ini saya juga tiba-tiba stunting tuh jadi salah satu kata kunci yang banyak banget dibicarain di mana-mana gitu kan. Emang kenapa sih, Bu? Apa hubungannya Indonesia dengan stunting kemarin-kemarin itu, dan apa sekarang yang lagi ingin diupayakan oleh BKKBN terhadap stunting? Jadi menurut data nih, terutama saya bicara Lampung aja ya. Iya. Lampung ini di 2024-25 tuh meskipun secara rata-rata nasional Lampung di bawah 2024 di bawah rata-rata nasional 14%. Target presiden saat itu Pak Jokowi itu 14% stunting di Indonesia. Lampung itu di bawah waktu 2024. Tetapi ketika 2025 berdasarkan survei itu meningkat 15,9%. Artinya ada hal yang perlu kita tetap cegah ya. Kita ini kan di Indonesia ini mungkin kita bisa lihat bersama bahwa anggaran itu banyak lebih kepada kuratif ya, bukan preventif. Padahal kalau kita itu sebenarnya mau kuratif, pencegahan, itu akan banyak nilai-nilai anggaran yang bisa kita efisiensi. Contoh tadi bicara stunting ya, kenapa saya bicara ini stunting. Stunting ini kan
tumbuh kembang anak yang tidak sesuai dengan usianya. Oke. Kemudian biasanya disebabkan oleh penyakit kronis yang terus-menerus. Itu jadi tidak bisa tumbuh sesuai dengan usianya. Nah itu. Dengan pencegahan yang stunting ini akibatnya panjang, banyak gitu ya sampai nanti dia dewasa. Selain tumbuh kembang tidak optimal, nanti pertumbuhan otaknya juga tidak maksimal. Kemudian nanti ketika dewasa, kalau berdasarkan studi penelitiannya adalah dia akan punya penyakit-penyakit degeneratif. Potensi lebih tinggi punya penyakit degeneratif gitu ya. Nah itu mungkin yang nggak kita sadari. Ketika kita mencoba untuk preventif pencegahan, nah BKKBN ini punya program. Bekerja sama tentu saja kembali dengan para pemerintah daerah, kementerian lain ya. Kita sebutnya ada intervensi stunting. Intervensi stunting. Intervensi stunting. Oke. Intervensi stunting ini bisa dalam bentuk fisik dan non fisik. Nah, nutrisi dan non nutrisi. Karena memang kebutuhan biasanya penyebabnya karena tadi kekurangan nutrisi secara terus menerus, kemudian ada kesehatan yang tidak tertangani atau lingkungan. Lingkungannya bisa sumber air bersih, jamban yang kurang baik, dan jangan lupa bapak-bapak jangan merokok di keluarga. Ini ya yang udah mulai bikin komunikasi rumah tangga tuh agak sedikit tensinya tinggi tuh kalau ada masalah ini. Ya sekarang udah ini banget ya, concern banget gitu orang-orang gitu kan. Rokok tuh kan kayak dulu tuh biasa aja gitu ya, bahkan ada anak gitu kan. Tapi sekarang ruangan itu bapak-bapak tuh disuruh keluar dulu kalau ngerokok, suruh mandi lah gitu ya. Karena emang berpengaruh itu ya. Benar. Karena kan kalau di jurnal-jurnal kita baca, asap rokok itu dia bukan hanya ada di udara, tapi dia nempel-nempel di dinding dimanapun, di meja, ditinggalkan ketika kita punya balita. Karena kan ini mencegah stunting dari balita sebenarnya, dari 1000 hari pertama kehidupan. Itu balitanya nggak sengaja memegang benda-benda atau apapun yang ada di rumah yang ada sisa-sisa entah nikotin atau apa yang rokok itu kan nggak sengaja masuk ke mulut anak, akan berpengaruh gitu ya. Jadi pencegahan kita pertama adalah remaja. Remaja-remaja bagaimana mereka diupayakan pertama dari sisi berat badan. Anak sekarang kan hobi diet nih, saking kepengennya bodinya sempurna gitu ya. Anak perempuan nih terutama good looking gitu ya. Mereka pengen badan-badan kayak Blackpink ya. Nah gitu. Tetapi bukannya nggak boleh, boleh banget. Tetapi maksudnya ketika diet, dia juga harus punya tahu diet yang benar sehingga tidak kekurangan nutrisi gitu. Karena penting salah satu penyebab salah satu intervensi untuk stunting adalah bagaimana pemenuhan nutrisi di protein hewani. Itu. Kemudian di remaja tadi yang untuk perempuan lingkar nanti akan ada pemeriksaan lingkar lengan, berat badan, kemudian jangan sampai kekurangan zat besi, darah gitu ya. Ketika mereka di usia remaja dan ketika mereka mau menikah terutama. Nanti kalau sudah menikah di 1000 hari pertama kehamilan dulu nih, 1000 hari pertama kehidupan mulai dari hamil 9 bulan sampai anaknya usia 2 tahun. Nah ini juga harus diperhatikan. Ibu hamilnya memeriksakan kehamilan minimal 8 kali ke fasilitas kesehatan dimanapun itu. Kemudian berarti stunting tuh memang sudah dari awal sekali. Betul, ya Bu ya? dari remaja sebaiknya. Dari remaja sebelum pencegahan. mereka menikah harusnya. Belum menikah. Jadi ketika mau menikah pastikan keadaan fisik dan psikis sehat. Iya. Itu baru nanti ketika menikah potensi pasti hamil. Maksudnya ketika menyiapkan kehamilan juga kondisinya harus sehat. Kita tuh kan kadang-kadang menikah itu anak-anak sekarang lebih memikirkan undangan, gedungnya di mana, perawatnya. Padahal harus sehat Mas Indra. Iya juga. Waduh, ya bener nih. Karena anak yang sehat itu lahir dari ibu dan ayah yang sehat. Dan sadar sejak mereka remaja. Betul. Kita di BKKBN punya program namanya Pusat Informasi Konseling Remaja. Nah itu adalah bagaimana komunitas-komunitas kecil yang kita bangun, baik dari SMP, SMA, kampus-kampus itu kita buat
sosialisasi dan edukasi untuk kesehatan reproduksi remaja dan yang lain-lain. Ada kita disebutnya 4 triad KRR, jangan nikah terlalu muda, jangan seks bebas, jangan nafza narkotik dan yang lain-lain. Itu tidak boleh. Gitu. Oke. Jadi itu tadi ya, bahwa BKKBN punya program-program, terutama program preventif Betul. terhadap stunting, yang memang kalau saya pribadi kirain stuntingnya yang ngurus anak aja gitu, ketika anak dari bayi. Gimana caranya supaya nutrisinya bagus sampai mereka dewasa, tapi ternyata jauh dari itu sebelum mereka menikah, bahkan sejak remaja. Orang harus sadar tentang menjaga diri mereka, karena mereka juga bisa jadi pembawa stunting itu atau enggak ya. Benar. Gitu ya Bu. Benar banget. Benar banget. Dan pesan kita Iya, Ibu. dari remaja ya, himbauan ya, menikahlah di usia yang ideal. Ya, meskipun di undang-undang pernikahan dibolehkan 19 tahun, tetapi kematangan fisik dan psikis terutama adalah kalau kita himbauannya usia menikah ideal adalah perempuan 21 tahun dan laki-laki adalah 25 tahun. Itu adalah salah satu juga untuk mencegah stunting. Kenapa? Perempuannya sudah cukup siap secara terutama psikis ya. Psikis ya. Ya, psikis. Dan laki-lakinya juga 25 tahun kita harapkan sudah siap fisik dan juga sudah punya kemampuan ekonomi. Orang kan kalau ekonominya cukup stabil dalam rumah tangga, kita harapkan lebih bisa kuat ya. Betul. Gitu. Oke. Dan Ibu juga tadi udah sempat singgung ya, bahwa Ayah Wajib Hadir di tahun 2026 ini menjadi salah satu tema gitu. Ya, menjadi tema besar gitu ya, Hari Keluarga Nasional. Kemudian juga kalau di Lampung sendiri gimana sih Bu situasinya gitu ya, kondisinya di tahun 2026 ini, terutama stuntingnya gimana, keluarganya gimana, terus kehadiran ayah di keluarga di Lampung ini seperti apa secara garis besar? Oh ya, kalau stunting ini sebenarnya kita masih nunggu rilis yang dari Kemenkes ya. Belum keluar. Ya, belum keluar untuk yang 2025 kemarin. Kita masih menunggu. Artinya tapi upaya-upaya yang kita lakukan bersama untuk intervensi stunting itu terus kita laksanakan gitu ya. Dari berbagai program pemerintah yang ada, dan juga kita melibatkan pihak-pihak eksternal, pihak-pihak swasta, pihak-pihak perguruan tinggi, pihak-pihak manapun yang bisa kita libatkan untuk pencegahan stunting ini gitu. Jadi kita stunting ini kan bukan hanya bicara pemberian, mereka betul kekurangan nutrisi karena biasanya kena penyakit kronis yang cukup lama, tetapi bantuan nutrisi itu yang dalam bentuk misalnya protein hewani kita berikan. Yang selain itu yang paling penting adalah edukasi sebenarnya. Setiap keluarga itu kita harapkan bisa kita bantu misalnya nutrisinya, tetapi kalau dia tidak paham bagaimana maintain selanjutnya gitu, pola hidup yang tidak sehat, pola hidup tidak menjaga lingkungan yang bersih, nah itu akan terulang lagi di generasi-generasi berikutnya gitu. Dan kalau keluarga-keluarga di Lampung nih, kami tentu saja terus berupaya bersama seluruh jajaran BKKBN Provinsi. Kami punya 635 petugas di lini lapangan di 15 kabupaten kota untuk memberikan edukasi dan sosialisasi bersama tim penggerak PKK, tim penggerak pendamping keluarga yang mendampingi di masyarakat, terutama untuk keluarga resiko stunting gitu. Jadi kami punya tim pendamping keluarga, punya petugas lapangan, dan tetap melibatkan instansi-instansi mitra-mitra kerja yang strategis. Jadi kita harapkan stunting Lampung di 2025 ini akan turun. Itu ya harapan kita semua juga gitu kan. Kalau stuntingnya turun, harapannya SDM-nya juga makin baik gitu. Betul. Kan. Dan ya jadi wilayah atau provinsi Lampung ini juga jadi semakin oke gitu kan. Apalagi kita lihat pembangunan juga bagus. Kalau pembangunan infrastrukturnya bagus, kalau SDM-nya kurang kan ngapain ya Bu ya, kurang. lebih melihat hasil pembangunan ya, fisik. Padahal fisik negara maju itu karena SDM-nya yang memang kita bangun dari awal. Investasinya di SDM. Selain Ayah Wajib Hadir, langkah-langkah sederhana apa yang bisa kita lakukan di masyarakat, Ibu Ning, untuk kita terus upayakan gitu ya, supaya kita punya
itu tadi slogan keluarga bahagia itu ada di rumah kita. Apa aja sih Bu? Langkah-langkah yang simpel gitu tapi Yang simpel ya. tapi ya itu gitu. Memang ini yang paling penting justru. Silakan. Kalau saya melihat pengalaman dan program yang ada di BKKBN ya. Pertama, bagaimana kita membangun pembangunan keluarga. Kita punya siklus hidup. Siklus hidup itu artinya dari mulai bayi lahir, kemudian tumbuh remaja, dewasa sampai dengan nanti lansia. Dari seluruh proses-proses itu kita punya program-program yang memang kita melibatkan ke masyarakat, yang kita libatkan masyarakat untuk pembinaan dan pendampingan. Tetapi prinsipnya kalau kita lihat bersama bagaimana sih untuk membangun keluarga ya, pembangun keluarga adalah pertama kalau menurut saya dan yang program yang ada di BKKBN adalah setiap orang itu tadi kembali lagi Mas Indra, setiap orang itu wajib terus mengupgrade dirinya untuk belajar. Oke. Itu ya. Belajar dalam konteksnya adalah sesuai dengan lingkungan sosial masing-masing karena pasti beda-beda kan standar orang ini, standar keluarga ya. Pertama mungkin kita belajar jadi suami dulu, setelah punya anak belajar jadi ayah. Betul ya. Prosesnya belajar ya. Karena kalau kita tidak belajar, kita hanya akan mendapatkan pengetahuan dari ayah ibu kita yang dulu sama lingkungan sosial yang belum tentu benar. Gitu. Iya benar. Setiap kemajuan zaman akan ada perubahan parenting. Kok saya setuju banget ya Bu? Saya setuju Saya banget dulu gitu. mungkin gini ya, nih sederhana banget ya. Parenting VOC dengan parenting milenial gitu. Dulu saya ketika sekolah diomelin guru, bagi saya biasa aja. Betul, saya juga. Coba anak sekarang. Oh langsung. Aduh, mental issue. Nah, gitu. Saya butuh psikolog. Dulu kita dilempar guru tuh sama penghapus. Saya biasa aja, malah kalau kita ngadu sama orang tua, kamunya nih. Nah, terbalik kalau sekarang orang tuanya yang komplain. Nah, itu artinya kita tuh yang orang tua nih yang harus bisa belajar dan adaptasi gitu. Tetapi tentu saja anak juga harus diberikan peran dan fungsi sesuai dengan tanggung jawabnya. Anak ini kan punya peran sebagai anak, sebagai pelajar dan apapun itu dia harus jelas tuh peran dan fungsi dan tanggung jawabnya. Kita ini kadang-kadang saya ngelihat sekarang fenomena juga generasi strawberry karena apa? Orang tuanya tidak terlalu memberikan tanggung jawab dan disiplin ke anak. Yang tidak konsisten, yang kurang konsisten. Ini pengalaman pribadi saya juga nih Bu. Saya kan pengen balas dendam gitu, maksudnya kayak pengen lah anak-anak tuh bahagia gitu kan tanpa harus ngelewatin masalah-masalah yang dialamin orang tuanya dulu gitu kan di masa parenting VOC dulu. Tapi ternyata itu nggak terlalu bagus juga ya Bu ya. Jadi harus balance maksudnya. Dari yang jurnal-jurnal dan seminar webinar yang kami dapat yang memang kami lakukan ya. Artinya harus berimbang sesuai dengan kebutuhan masing-masing dalam keluarga. Kemudian harus menegakkan tanggung jawab, disiplin. Tetap ada. Kita ini kan orang tua zaman sekarang, saya melihatnya karena kompensasi zaman dulu. Iya, apa-apa serba gampang. Yang sekarang gitu kan. Yang dulu kan kita susah misalnya. Anak sekarang kan gampang. Terus kita ngerasa aduh jangan kasihan gitu ya. Padahal kasihan itu kalau kita membiarkan berlarut-larut tidak punya tanggung jawab itu akan merusak anak sendiri. Contoh sederhana deh Mas Indra, masalah gadget, nggak ada kita batasan untuk waktu. Ya, kemudian yang sederhana lagi ngeberesin dia habis main. Kita selalu membantu ketika berantakan. Atau manggil mbaknya karena gemes nggak beres-beres, padahal biarin aja gitu. Terus ngeberesin tempat tidur. Itu tuh harus dibiasakan, disiplin, continue. Kitanya juga kadang-kadang harus tega. Ketika anak nih misalnya berkompetisi apa gitu, terus dia kalah gitu, nangis, kita suka nggak tega, terus kita langsung beri kompensasi yang positif gitu, boleh tapi jangan berlebihan. Gitu. Kalah tuh proses aja gitu. Proses, kan orang juga nanti di kehidupan nyata bertarung. Masa mau menang terus? Emang Real Madrid kan? Nah, itu dia. Real Madrid aja suka pernah kalah juga ya. Bener. Oh jadi gitu. Seperti itu ya Bu ya. Jadi latih anak juga gitu kan. Latih anak untuk bisa struggle ya. Dia bahwa di kehidupan nanti dia juga akan bisa kalah gitu. Nah tapi gimana kalah ini bisa kita kuat
Nah, orang tua itu salah satunya perlu belajar tahu gimana sih caranya gitu. Oke. Terus apa langkah-langkah sederhana lagi apa Bu yang bisa kita terapkan deh dalam kehidupan sehari-hari gitu, dalam waktu dekat gitu, ketika habis nonton podcast ini, wah kayak harus nih dari BKKBN Provinsi Lampung Buning ngomong kayak gini apa Bu? Apa lagi Bu kira-kira Bu? Ya, kami kalau di BKKBN ya, kami punya kegiatan program namanya Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja. Nah ini bisa masyarakat bersama di lingkungannya ini melibatkan PLKB, ada OPDKB, juga program-program kegiatan itu bisa kita ikuti. Kemudian kita juga sering kali setiap bulan malah ya, kita mengadakan seminar-seminar webinar yang kita mengundang pakar-pakar di expert di bidangnya untuk parenting dan yang lain-lain gitu ya. Bagaimana kita tadi salah satunya belajar mengetahui informasi updating tentang parenting dan lain-lain. Itu yang kita laksanakan selama ini. Jadi kita punya IG, silakan dilihat. Nah, boleh tuh ya. Kita punya website silakan dilihat. Jadi kita memberikan flyer-flyer pengumuman sebenarnya buat ibu-ibu muda gitu, mamah muda. Saya aja yang udah tua nih, kadang-kadang gini. Saya dengar juga tuh webinar. Oh, ternyata kemarin saya salah yang ke anak saya seperti ini. Bener loh. Berarti Ibu Ning juga tetap belajar. Tetap belajar saya pun. Oh, ini minimal nanti kalau mungkin anak saya sudah punya anak, saya artinya bisa tahu batasan saya sebagai nenek gitu misalnya, dengan perannya nenek tuh ke cucu tuh seperti apa sih. Jangan bablas. Gitu. Baik. Terakhir Bu, singkat apa yang ingin disampaikan oleh pendengar dan juga pemirsa YouTube kita yang sudah obrolan tentang Hari Keluarga Nasional ini, apa yang ingin disampaikan terutama yang ada di Lampung? Silakan. Sesuai tema tahun ini bahwa ayah harus hadir, ya kami mengajak seluruh unsur masyarakat ya yang ada di Lampung ini, terutama para ayah, untuk lebih bisa hadir di dalam keluarganya, pendampingan terhadap anak-anaknya. Apabila ayah punya waktu yang sedikit, tetapi kita sekarang ini kan zamannya bisa punya handphone, bagaimana mengajak komunikasi anak tetap dilaksanakan melalui media-media yang kita punya dengan menyesuaikan dengan kematangan anak berpikir. Karena tentu saja anak setiap usia, setiap masanya itu akan berbeda-beda, sehingga kita juga menyesuaikan kemampuan komunikasi, kemampuan pendampingan sesuai usianya. Balik lagi, kita orang tua juga wajib belajar untuk bisa mendampingi anak-anak kita tumbuh kembang sesuai dengan usianya. Itu dia ya, bahwa yang belajar tuh bukan cuma anaknya aja ya, orang tua juga ternyata butuh belajar terus. Dan terima kasih Ibu Ning sudah mau ngobrol-ngobrol dan main ke RRI, dan akhirnya juga nanti kita akan sama-sama ya menyaksikan Lampung mungkin di 2045. Barangkali dari hasil podcast ini juga jadi salah satu itu tadi ya, intervensi stunting ya, intervensi generasi emas, supaya nanti emang benar-benar kita mencapai potensi maksimal kita di 2045 nanti. Dan yang pasti selamat Hari Keluarga Nasional. Terima kasih banyak, terima kasih RRI juga sudah mensosialisasikan untuk Hari Keluarga Nasional khususnya di Lampung untuk tahun 2026 ini. Jadi buat Bu Ning, nanti kalau ada update-update terbaru terkait dengan isu-isu keluarga ataupun hal-hal yang ingin disampaikan dari BKKBN Provinsi Lampung, kita akan sangat terbuka ya Bu ya. Nanti kita akan ngobrol lagi dan jangan kapok. Siap Mas Indra, kita terima kasih banyak juga. Terima kasih Bu Ning, dan itu dia tadi pendengar dan pemirsa dari YouTube kami. Yang pasti juga kalau misalnya pengen dengerin semua platform-platform kita juga, kamu bisa langsung download juga di RRI Digital, itu ada banyak sekali. Kamu bisa juga kunjungi website kami di www.rri.co.id. Dan itu tadi perbincangan dengan Ibu Sutriningsih Esos MSI selaku Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung. Saya Indra Julianta pamit undur diri dan sekian. Bye-bye. Kanal informasi dan inspirasi 1